Itu bentuk puasa. Mohon maaf ya, saya bukan saya mau nyontoh-nyontohin diri saya. Saya itu aku takon sing aku gak poso kok mek rokok tok. Meskipun selama Ramadan aku gak ngerokok, tapi liane aku poso. Jadi pejabat gak. Bisa tak gak jadi pejabat? Saya tahun 82 diminta untuk jadi Menteri Muda Kebudayaan, 87 saya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Tapi aku menolak. Jadi kalau Anda salah solusi, Anda akan bukan hanya tertimpa oleh masalah terus-menerus, tapi Anda bisa ditimpa oleh tambahan masalah. Jadi misalnya dayoi teko, wis ya, enggak ada masalah ya. Dayoi teko, nek ono daya teko apa? Beberno kloso bener ya. Oke. Ternyata ono masalah. Klosone bedah. Tikarnya bedah. Ini nanti bisa ada sesuatu yang tidak benar terhadap tamu kita. 1, sopan santun, nomor 2, kenyamanan. Maka harus ada cara untuk membuat klosone tidak bedah. Apa diganti, apa dijahit. Ternyata solusinya di lagu tadi adalah tambalen jadah. Coba, ngerti jadah, ketan. Ketan itu digawe nambal kloso. Terus daya kok kon lungguh ndek ndukure kloso sing ditambal ketan. Kira-kira kelet ada nang celonon. Nah, Anda sudah dapat masalah kloso bedah, Anda punya saudara yang bertamu ke Anda, tapi karena solusimu salah, kamu menjadi kehilangan kloso dan kehilangan saudara. Sebab dayohmu muring-muring, tersinggung. Lah ya apa aku dikon lungguh? Celonoku mulai kelet kabeh kayak gini. Gitu kan? Jadi negara kita Anda lihat aja, pemerintah kan banyak sekali yang nambah jadah ini. Anda lihat aja, apa itu tingkat lokal, tingkat regional, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tambalen jadah, itu pun ternyata jadahnya mambu. Jadi tamu Anda tersinggung luar biasa. Dan Anda kehilangan persaudaraan, Anda kehilangan relasi. Ya tak? Terus berarti harus ada solusi nih untuk mengatasi jadah mambu yang untuk nambal kloso iki. Solusinya apa? Pakakno asu coba. Asu temen wong iki. Lho dipakakno asu lho. Jadi Anda tadi sudah bertengkar sesama manusia, Anda bertengkar dengan barang yang namanya tikar, sekarang kamu bikin konflik dengan asu. Dengan binatang. Endi ana asu gelem mangan jadah mambu pisan. Dok gondene ana kirik gelem dipakani ketan. Gondene kirike. Jadi ini nambah masalah terus-menerus. Akhirnya asune mati wong mangan jadah mambu. Terus solusinya apa? Malah dibuang ke sungai. Anda punya masalah baru yaitu lingkungan hidup, ekologi, ekosistem. Jadi wong sing biasa umbah-umbah ndek pinggir kali kok ono asu, ono batang asu liwat kan jadi terganggu. Jadi Anda menjadi punya konflik dan pertengkaran dengan manusia, binatang dan alam. Terus asune mati, buangan kali ya sudah ya. Terus kaline banjir, terus asune dicenelno pager. Pagernya sapa karepmu iki? Nek pagermu dhewe gak mungkin lah apa pagermu dhewe kok candoli batang asu. Oke. Saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, kalian kita semua ini diajari oleh bapak-bapak kita, terutama oleh pemerintah kita, untuk tidak menghargai diri kita sendiri, untuk tidak menghargai hasil karya nenek moyang kita, untuk tidak menghargai sejarah kita sendiri. Nah, ini nanti akan kita dijamakan terhadap jawaban-jawaban. Yang pertama tadi Bapak Profesor Agus. Sebentar, saya tolong diingatkan. Yang Pak Agus tadi tentang sebulan. Ya, sebulan berpuasa. Gini, puasa ini kan metode, ada mekanisme, tidak makan pagi sampai sore. Tapi kita ambil intinya yaitu menahan diri. Kemudian dari inti kita bisa proyeksi ke wilayah-wilayah lain. Di bidang apapun ternyata kita memerlukan disiplin puasa yaitu menahan diri. Upamanya nambang emas, nambang batu bara itu boleh dihabisin apa harus poso. Dengan perhitungan bahwa anak cucu kita itu punya hak atas tambang-tambang itu. Kudu poso tak gak kudu nih? Ada nggak undang-undang untuk memposokan penambangan?
Jadi BUMN itu kan lembaga pelampiasan dan kerakusan, kan begitu, dihabisin semuanya. Jadi anak cucu kita bagaimana? Maka puasa sangat diperlukan untuk menjadi disiplin di dalam melakukan apa saja. Itu Pak, kira-kira jawaban prinsipilnya begitu. Jadi di luar Ramadan harus kita temukan puasa-puasa yang bermacam-macam, baik individual, sosial maupun kenegaraan. Kalau individual gampang kok. Puasa ini misalnya ini loh. Kon wani ngelakoni sing kon gak seneng, mergo apik kon jane gak seneng tapi mergo apik kon gelem ngelakoni. Masih gak enak, tapi apik gelem ngelakoni, itu berarti kon wis manusia puasa. Atau sebaliknya, kamu siap tidak melakukan sesuatu yang kamu seneng. Jangan kon seneng aku ora reda ikut, cuman demi kemaslahatan bersama gak sido tak rabi. Ngono rek ya. Sakno koncoku itu wis kadung kemecere nemen ket biyen, tak ngalah aku. Ngono pamane ya. Itu bentuk puasa. Mohon maaf ya, saya bukan saya mau nyontoh-nyontohin diri saya. Saya itu aku takon sing aku gak poso kok mek rokok tok. Meskipun selama Ramadan aku gak ngerokok, tapi liyane aku poso. Dadi pejabat gak. Iso tak gak dadi pejabat? Saya tahun 82 diminta untuk jadi Menteri Muda Kebudayaan, 87 saya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Tapi aku menolak. Bukan apa-apa. Sakno wong sing sekolah, wong aku gak sekolah masa udah dadi menterimu. Aku sakno, gitu loh. Ya. Apa? Jadi pengusaha gak, jadi ustad gak, jadi kiai gak. Jadi ustadnya aku selalu ngomong nang kon, rek aja percaya aku ya. Anu sih. Dan aja nganut aku kan. Aku rene iki cek kon nganut sing kudu kok nut, yaitu nek wong Islam Kanjeng Nabi. Lah nek kon rene nganut aku kok aku ketemu Kanjeng Nabi didehemi. Dianut nih ya, ngono enggak mati aku. Terus aku kepedok Nabi Ibrahim, gitu. Oke ya umatmu ya Leo. Mulanya aku urip ijen, gak ada masalah, aku urip biasa saja. Saya hidup secara sangat jelata, tidak pernah meningkat budaya saya, konsumsi budaya saya, perilaku budaya saya, ngono iku kebuyan ngene iki. Aku kan dikira rada apik sing nukokno selamat. Selamat iku arek Sidoarjo, sing ngenterno aku nang ndi ditukokno iki, sak sandal-sandale. Jadi aku duwe serep sandal wae mergo ditukokno wong. Nek aku sing ngene iki ket biyen. Artine sedangkan kenikmatan pribadi pun saya poso. Aku gak tahu turu temenan di kasur gak tahu. Nek gak di kursi lungguh ngene iki aku iso turu, iso wis. Ana pojokan anakku kene, anakku bojoku kene, ana pojokan tok aku melungker nek kono aku turu ndak ada masalah. Aku biasa turu nek trotoar tahun 70-an biyen. Dan sampai saiki aku cek wani turu. Kan masalah. Artinya saya sangat nikmat untuk tidak menikmati kemewahan. Dan saya bilang, ya Allah, kalau aku berbuka puasa di bulan Ramadan, jadikanlah semua makanan itu hambar di mulutku, ya Allah. Supaya aku tidak menikmati buka di dunia. Dan simpanlah kenikmatan dan emas berlian dunia ini untukku nanti di surga bersama anak-anak dan anak cucuku. Jadi kon nek ngeterno aku mangan kon aja wis apa denganku tak badoke kene. Wis kan masalah. Dan nek kon ngekei petik, bebek, daging, apa-apa tempe sing tak jupuk mesti tempene. Dan aku tahu diwawancari wartawan, Cak, kalau puasa Mbak Novia biasanya masak apa? Terus aku jawab, ya pokoknya ngene lho, prinsipnya aku iku mangan pokoknya aja angel-angel. Maksudnya? Ya maksudnya nek daging lah, misalnya petik, ana belunge ana daging kudu tak cuakon, angel prosedure kan. Kudu mbetot, kudu lah angel. Nek tempe kari bleng wis ngono. Terus menene aku ditulis di halaman piro ngono di sebuah koran Jakarta. MH.2 saya anti daging. Ngono iki. Ya Allah. Zaman Nabi Adam lho gak ono wong gobloke kaya ngono. Lah kok saya anti daging iku ya apa? Aku iki mek ngomong, aku iki nek mangan gak gelem kangelan. Wong wis mangan iku lak nikmat sih. Lah kok angel iku lak ya apa sih? Mangan iku kudu sing gampang. Upamane ana panganan iku mek sak pil terus tak lebokno, tak untal wis aku gelem. Seperti Mojopahit ketika melakukan perjalanan ke internasional sampai ke Afrika Utara, Eropa Selatan, itu bondone sak kapal isine wong 700 ku mek semacam
padatan tempe dan gizi tradisional dan cukup diuntal situk tok sedina wis wareg. Sebab nek dituruti kan iso mbayangno, jaman biyen gurung ana kompor gas upamane. Ndak mosok cothek geni ndek kapal sak ngono kae. Lah gak mungkin lah. Maka harus ada teknologi padatan kan begitu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Menurut saya, mari kita temukan prinsip puasa di dalam melakukan apapun. Apa sinau, apa berdagang, apa berkeluarga, semua ada prinsip puasa yang harus kita jalankan. Betul nggak? Kita sama istri aja tidak boleh karena nafsu kita. Aku nggak tahu. Tidak karena nafsu, enggak. Kalau bisa kita dapat kenikmatan itu dari Allah karena diperintah dan ditakdirkan, bukan karena kita minta kemudian tercapai. Lah nek kon ndolek terus kecekel ya ngancane ndolek. Nah, kaya aku lah gak ndolek, moro-moro Novia ngarku tak saut ngono ae aku. Enggak ndolek aku gak. Tak saut ngono ae wis. Mari masih aku ya didoni sih tapi gak masalah. Didoni lah cek menyatu zat-zatnya. Nah ya Pak ya, mudah-mudahan. Jadi kita temukan termasuk jadi gini Pak, puasa itu diterjemahkan sampai ke tingkat policy seperti yang tambang tadi itu. Saya kira digabungno karo sing pertanyaan kedua, arek-arek nom saiki iki McD segala macam. Sampai ojo nyalano arek-arek nom. Arek bayi ojo sampai mangan geni tapi sampean jarno ae berangkang nang kompor. Ya kompore di singkren. Nek ancane arek-arek iki gak kepengin arek-arek iki nongkrong ndek McD, ndek iki segala macam, ya ojo oleh McD-ne ndek kene lek ngono sih. Enake sampean. Jadi kewajiban pertama bukan mereka, kewajiban pertama adalah orang yang kita bayar untuk membuat policy, yaitu pemerintah. Kita bayar mahal mereka itu. Dan kita hormati seolah-olah mereka itu raja. Kalau mereka itu buruh kita yang kita bayar. Terus kalau kita jalan kita yang harus menyingkir. Mestinya dia yang nyingkir kalau kita jalan. Lah ngono sih. Ya ojo terus kon seweneng nyukur-nyukurno ya aja. Tapi maksud saya itu seperti itu. Jadi kayak gini wis, apa wis? Lu bagaimana anak-anak kok disalahkan? Lu ngancen ono McD. Ngancen ono kabeh dilebokno kabeh. Karena pemerintah nyun sewu kadang-kadang pejabat itu tidak berpikir nasionalisme. Yang mereka berpikir adalah aku oleh beratu piro. Nggih ta mboten? Apa itu pembangunan hotel, masuknya perusahaan, sogo, mall, semua kan pejabatnya mendapat apa iku jeneng beratu iku malah cara beratu cek eling ngono. Iya kan itu pertimbangannya. Jadi nasionalisme itu nomor satu jangan dituntutkan kepada rakyat. Nasionalisme itu nomor satu dituntutkan kepada presiden dan semua staf-stafnya. Sampai gubernur, sampai lurah. Mereka yang kita bayar untuk menjadi nasionalis. Bukan rakyatnya. Nek rakyatnya itu gak tak salah no. Gak kira nyalah no rakyat. Rakyat itu lumayan tuh. Gak dikai penggawean, dolek penggawean dewi. Lah wis. Ya ta? Gak dijamin uripe, jamin dewi. Kita betul. Direwangi nang luar negeri kue dinyek-nyek. Kita hanya bisa memproduk, hanya bisa mengekspor pembantu rumah tangga. Kon dhewe gak iso ngekeki penggawean, ana arek-arek sampai nyabrang pulau ndelok penggawean kok nyek dhewe. Mari ngono kon nekano Cina sak ngono kae mlebu rene nyambut gawe pisan. Iki kalau ngomong nasionalisme nomor satu yang harus kita nilai adalah langkah-langkah presiden dan bagaimana DPR mengontrol presiden dan seterusnya lah ya. Jadi nek arek-arek ngono ya salah, tapi salah itu di bawah 15%. Iya, ya apa? Sama dengan ngerokok. Aku iki aja kok larang ngerokok. Tutupen pabrik rokok iku. Gak masalah aku, anggap aku gak ngerokok pakai enggak. Gak masalah. Saya tahu bahwa puasa itu untuk menghindarkan kita dari situasi nyandu. Yang menghancurkan manusia adalah kalau Anda sudah nyandu. Masih nyandu apa ya? Kejaba nyandu cinta Allah. Nek nyandu liyane bahaya. Mulai ojo nyandu. Masih kon seneng ngerokok, gak ngerokok kudu gak masalah. Kami keluar negeri ndak ngerokok ndak ada masalah. Gitu loh. Aku iki mang gak ngerokok gak masalah, cuman karo suka ditawani asbak.